tewas juga Emi Selan di tanah Makassar ini. Apa yang mau diberikan? Bahwa memang perempuan itu sejak dulu memberikan kita instrumen perlawanan kepada hal-hal yang batin. Kalau kita bicara tentang anak muda, di Makassar ini sekolah pertama adalah perguruan nasional pertama adalah yang dimotori oleh Walter Monginsidi dengan Dr. Ratulani. Kalau kita lewat di jalan Dr. Ratulani ada sekolah sebelah kiri, ya, yang istilahnya perguruan nasional, itulah sekolah pertama. 3 bulan pasca kemerdekaan bangsa ini tahun 45. Disitulah sekolah Profesor Halida, disitulah sekolah tokoh-tokoh Makassar ini. Dan yang kemudian Makassar, yang kemudian ada 2 kota di Sulawesi Selatan, Makassar dengan Parepare, yang kemudian hanya 2 tempat orang mengenyam pendidikan. Makanya jangan heran kalau kemudian di Makassar ini tahun 60-70-an di sini orang bersekolah di tingkatan SMP dan di tingkatan SMA. Yang kemudian itu melahirkan ada yang mantan presiden, ada yang kemudian mantan menteri, ada yang mantan wakil presiden, ada jenderal angkatan di TNI, ada jenderal-jenderal kita di Polri, dan mantan-mantan kabinet. Apa artinya? Bahwa desain Makassar ini harus dikembalikan ke rok sebelumnya yang sudah lama hilang, yang mungkin dilupa juga oleh generasi yang tua maupun generasi yang baru. Apa catatan pikir kita untuk mempertanggungjawabkan Makassar terbaik itu? Kita bikin desain baru, kita bikin gagasan baru, kita rekonstruksi ulang cara memilih pemimpin itu. Apakah betul pilkada ini masih benar dalam konstitusi kita? Apakah betul pilkada ini tidak melanggar Pancasila, sila keempat tentang musyawarah mufakat? Apakah pilkada ini masih mau dibiarkan dengan politik uangnya? Apakah dengan pemilihan presiden kayak kemarin 700 hampir 1000 orang mati di TPS? Kemudian ada mahasiswa melakukan perjuangan di depan DPR MPR yang kemudian mereka luka-luka dan banyak kampus di Jakarta itu. Yang kemudian ribuan mahasiswa luka-luka di seluruh Indonesia hanya karena perdebatan tentang regulasi, hanya karena perdebatan tentang apakah orang memilih calon presiden dan wakil presiden yang kemudian menyimpang dalam konstitusi. Yang menurut saya ini perlu pemikiran ulang. Nanya ulang, betulkah pilkada ini harus diteruskan? Cocokkah dengan konstitusi Pancasila tentang sila kerakyatan itu, sila keempat yang memberikan musyawarah dan mufakat, ataukah kalau dia bertentangan berarti kita harus evaluasi sistem politik yang kemudian masuk ke arena kebablasan ini.